warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cururi dengan NIM 3002 dengan prodi pendidikan teknik otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengoperasikan bulldozer. Nah, di sini saya dibimbing oleh Bapak Iksan Nasution. Bapak Iksan Nasution. Oke, langsung saja. Nah, di sini sebelum kita masuk untuk menjalankan unitnya, di sini perlu kita kenal terlebih dahulu apa-apa saja yang ada di dalam kabin ini. Itu mulai dari panel informasinya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada beberapa indikator yang menunjukkan volume bahan bakar, terus mode tracknya. Ada juga di sini ada dua simbol, yaitu F dengan R, yang mana R ini untuk mundur, yang F-nya ini untuk maju. Dan di sini ada skalanya, dia bisa kita atur sampai 3 skala kecepatan. Oke, itu untuk panel informasinya. Nah, di bulldozer ini hanya terdapat 2 pedal, yang mana di sini di sebelah kanan itu adalah pedal kopling. Nah, dan sebelah kanan ini adalah pedal rem, teman-teman. Nah, itu untuk bagian pedalnya. Dan di sini ada 2 tuas, yang mana untuk di tuas kanan ini untuk mengoperasikannya, dia kita atur terlebih dahulu RPM-nya. Ini. Nah, ini posisi netral. Nah, ini untuk RPM-nya. Nah, jika kita ingin mengendalikan dari blade-nya, maka kita menggunakan tuas di sebelah kanan ini, yang mana kalau kita ingin menaikkan posisi blade-nya itu kita tarik ke belakang seperti ini. Sebelum itu kita pastikan penguncinya kita buka terlebih dulu agar blade-nya bisa kita kontrol. Nah, jika kita tarik ke belakang tuasnya, maka secara otomatis blade-nya akan terangkat. Dan jika kita dorong ke depan, maka blade-nya akan turun. Nah, selanjutnya itu jika kita putar tuasnya, kita putar ke sebelah kanan, maka blade-nya akan serong ke sebelah kanan. Dan jika kita putar ke sebelah kiri, tuasnya dia akan serong ke sebelah kiri. Nah, itu untuk posisi serong. Nah, masih ada posisinya, yaitu sebelum itu kita naik terlebih dahulu. Nah, ini masih ada posisi, yaitu miring, teman-teman. Nah, ini posisi miring ke kiri. Dan ini untuk posisi blade miring ke kanan. Nah, itu tadi pengaturan pengoperasian dari blade-nya. Itu menggunakan tuas sebelah kanan. Nah, untuk tuas sebelah kiri ini untuk jika kita tekan ke depan, nah dia akan masuk ke mode F, yang mana dia akan bulldozernya nanti akan maju seiring kita gas. Nah, begini sebenarnya. Nah, jika mode F, maka bulldozernya akan maju. Sedangkan jika kita tarik ke belakang, nah dia akan mundur atau mode R. Kita coba.
kita harus tekan klakson 1 kali terlebih dahulu, baru kita boleh maju. Nah, seperti itu. Nah, jika kita ingin mundur, kita pastikan area di belakang dan area sekitar kita itu tidak ada orang. Dan kita pastikan mundur dan kita tekan klaksonnya 2 kali. Nah, baru kita boleh untuk memundurkan unitnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekian pengoperasiannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat berat ini yang bernama bulldozer. Nah, bulldozer ini memiliki beberapa bagian-bagian utamanya, yaitu dimulai dari bawah, yaitu undercarriage. Nah, yang mana undercarriage ini memiliki beberapa komponen juga, yaitu yang pertama ini adalah traction. Nah, setelah ini ada idler nih, yang besar yang bulat ini adalah idler. Terus ada frame-nya juga. Terus di bawah sini ada track roller. Terus yang di atas ini carry roller, dan yang terakhir di bagian belakang sini ada ini adalah sprocketnya. Nah, itu komponen-komponen pada undercarriage. Dan selanjutnya itu kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini dia terdapat blade yang mana ini berfungsi untuk mengikis permukaan tanah sehingga rata nanti, ataupun meratakan material-material. Nah, itu dari blade-nya. Terus masuk ada silinder. Nah, silinder ini ada beberapa fungsinya tersendiri, yaitu yang pertama ada untuk fungsi silinder untuk lowering, ada lifting, terus ada tilting in, tilting out. Terus nah, yang menariknya di sini di unit ini dia bisa untuk menggerakkan blade-nya itu untuk mereng ke kiri, mereng ke kanan, bahkan bisa untuk serong kiri dan serong kanan. Nah, itu untuk bagian depannya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian kabin. Nah, sebelum itu ada tips untuk kita naik ke kabin, yaitu dengan 3 point. Yang pertama itu kaki ditapakkan terlebih dahulu, lalu kedua tangan mengambil pegangan, baru ambil step ke atas. Nah, ini adalah penampakan kabinnya. Nah, kursi ini karena unit ini menggunakan tracksu, yang mana tracksu ini memiliki getaran yang cukup kuat, sehingga kursinya pun disesuaikan dengan kebutuhan trek, sehingga ini kita bisa mengatur sesuai dengan berat badan kita agar nanti kita merasa nyaman saat berada di kabin. Nah, itu dari segi kursi. Nah, yang pertama kita lihat dulu panel-panel yang ada, panel informasi yang ada di sini, yaitu yang pertama itu ada switch untuk lampu, ada untuk pendingin, ada untuk lampu indikatornya. Terus di sini ada juga indikator-indikator yang berupa suhu mesin, suhu air pendingin. Terus di sini ada juga indikator bahan bakar, dan ini ada simbol F dan R, yang mana ini adalah F ini adalah front, yang mana ini nanti menggambarkan maju kendaraan atau gigi majunya, dan R ini adalah gigi mundurnya, yang mana ini tiap-tiap ini ibaratnya memiliki 3 gigi percepatan. Nah, yang menariknya pada
bulldozer ini dia tidak memiliki pedal gas. Dan di sini hanya ada 2 pedal gas, yaitu yang pertama yang sebelah kanan itu pedal kopling dan yang sebelah kiri itu pedal rem. Nah, untuk gasnya kita bisa mengaturnya di sini. Kita bisa atur RPM-nya di bagian sini. Kita bisa atur minimalnya sampai maksimal RPM yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi. Nah, itu untuk bagian depan dan juga bagian gasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tuas. Di sini terdapat 2 tuas yang memiliki fungsi yang berbeda. Dan untuk tuas di sebelah kanan ini dia berfungsi untuk mengontrol blade, yang mana dia di sini memiliki beberapa posisi. Yaitu posisi yang pertama, kita bisa menaikkan blade-nya dengan cara menarik tuas ke belakang seperti ini, dan ke depan dia akan menurunkan blade. Dan jika kita geser ke kiri, dia akan miring blade-nya seperti ini, miring. Begitu juga sebaliknya, jika digeser seperti ini dia akan miring ataupun serong. Nah, masih ada 2 lagi, yaitu jika kita putar tuas seperti ini, blade-nya akan mengarah ke kiri dan ke kanan. Nah, itu untuk tuas di sebelah kanan. Dan untuk tuas di sebelah kiri, dia ini memiliki 4 fungsi yang berbeda, yaitu jika kita geser ke depan, jika kita geser ke depan seperti ini, nah dia akan maju, bulldozernya ini akan maju. Dan jika kita tarik ke belakang, maka bulldozernya akan mundur. Nah, ini untuk posisi netral. Nah, jika kita ingin belok ke kiri, misalnya kita geser ke kiri, tuasnya seperti ini. Dan jika kita ingin belok ke kanan, maka geser ke kanan seperti ini. Nah, itu untuk fungsi tuas di sebelah kiri ini. Dan masih ada yang terakhir, itu di sebelah kanan ini saya lupa tadi, ada tombol klakson, yang mana klakson ini memberi isyarat bagi operator dan juga bagi orang yang ada di area, yang mana jika kita ingin menjalankan unitnya ini misalnya untuk maju, kita harus sebelum itu kita tekan klaksonnya 1 kali untuk mengasih aba-aba untuk orang sekitar. Dan jika ingin mundur, maka kita tekan 2 kali. Nah, untuk tangki bahan bakarnya itu ada di belakang, beserta tangki hidroliknya juga. Oke, mungkin segitu penjelasan saya mengenai bagian-bagian utama dari bulldozer. Jika ada yang kurang atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.